Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Aduh, kalian sepertinya tidak semangat untuk belajar hari ini. Supaya lebih semangat, kalau ibu nanti bertanya apa kabar kalian, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kita tes satu kali lagi ya. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Nur Hikmah, Nur Hidayah, Hadir Bu. Muhammad Lutfi, Hadir Bu. Nur Mila, hadir Bu. Nah, bagus, semuanya sudah hadir. Nah, ibu lihat hasil ulangan kalian pada minggu lalu itu hanya satu orang yang mendapat nilai di atas standar. Jadi sebaiknya kalian itu mulai lebih rajin lagi belajar, karena kita sudah masuk di minggu untuk mid semester. Nah, nilai mid semester ini sangat bergantung untuk nilai kenaikan kelas kalian. Ya, jadi kalau nilai mid kalian ini tidak memenuhi standar, maka kalian bisa terancam tidak naik kelas. Baiklah, kita lanjut. Kita akan belajar mengenai elastisitas dan tubuh. Nah, sebelum itu ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana konsep elastisitas. Yang kedua untuk menjelaskan bagaimana hukum itu sendiri. Ibu akan menampilkan terlebih dahulu sebuah video sebagai modal awal kita untuk belajar pada hari ini. Nah, silakan lihat video yang ditampilkan di sini. 공기마저 정막한 밤에 지쳐버린 맘이 잠들지 못해 나 홀로 헤매던 터널의 끝에 따스히 타오던 숨 너의 수음이야 아주 작은 그 Karena kita adalah makhluk sosial, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membentuk kelompok terdiri dari tiga orang. Jadi barisan pertama kelompok 1, barisan kedua kelompok 2. Jadi silahkan berdiskusi dengan teman sebarisnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tadi. Nah, di video tadi ada 3 pertanyaan. Jadi nanti ibu akan menunjuk 3 dari kalian untuk menjawab pertanyaan di video tadi. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3? Karena tidak ada yang mau menjawab, jadi ibu akan langsung tunjuk saja. Nah, Kurnia, silakan naik di sini jawab pertanyaan pertama. Nah, Kurnia sudah naik di sini. Apa tadi pertanyaan pertama? Gambar apa tadi ada di sana? Nah, gambar di video tadi apa? Karet dan ketapel. Karet dan ketapel. Nah, pertanyaan di sana tadi, sifat apa yang dimiliki karet dan ketapel? Sifat apa? Elastis. Sifat? Apakah jawabannya sudah benar? Ya. Nah, karena jawabannya sudah benar, kita beri tepuk tangan untuk Kurnia. Nah, silakan tunjuk temanmu untuk naik menjawab pertanyaan kedua. Oke, Nur Hidayah, silakan naik ke sini untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke, apa tadi pertanyaan yang kedua di video? Yang kedua di video tadi, sifat apa yang dimiliki oleh karet dan ketapel? Apa jawabannya? Elastis Bu. Apa itu elastis? Elastis adalah sifat yang dimiliki oleh suatu bahan apabila diberikan suatu gaya akan kembali ke bentuk yang semula. Oke, apa jawaban dari Daya sudah betul atau tidak? Betul. Oke, jadi kita beri aplaus untuk Nur Hidayah. Nah, silakan tunjuk teman untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Nur Samsi Bu. Oke, Nur Samsi, silakan.
Nah, pertanyaan ketiga ada gambar. Gambar apakah itu? Plastisin. Nah, apa perbedaan sifat dari plastisin dan ketapel dan karet tadi? Kalau benda yang kedua ialah benda yang tidak elastis. Benda yang tidak elastis ialah apabila diberikan suatu gaya, benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Apakah jawaban dari Nur Samsi sudah benar? Benar, Bu. Nah, jadi kita beri tepuk tangan lagi untuk Nur Samsi. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan langsung memberikan benda contoh benda. Ketika Ibu tarik ke atas, itu berarti dia diberikan sebuah gaya. Nah, ketika gayanya dihilangkan atau ketika bendanya saya lepaskan, dia akan kembali ke bentuk asalnya. Nah, jadi benda ini termasuk benda apa? Elastis. Oke. Video tadi ada contoh dari benda yang memiliki sifat elastisitas, yaitu karet dan ketapel. Nah, selain karet dan ketapel, contoh lain dari benda yang memiliki sifat elastisitas itu adalah pegas. Nah, perhatikan, ketika sebuah pegas Ibu berikan sebuah gaya, maka akan mengalami perubahan ukuran. Nah, perubahan ukuran ini apakah bertambah panjang atau bertambah pendek? Siapa yang bisa jawab? Hai, Bu. Ya, silakan Nurmila. Apa jawabannya? Bertambah panjang, Bu. Nah, betul sekali, bertambah panjang. Jadi, ketika sebuah pegas diberikan sebuah gaya, maka dia akan mengalami perubahan ukuran, yaitu bertambah panjang. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bunyi dari hukum Hooke. Siapa yang bisa mengulangi bunyi dari hukum Hooke? Hai, Bu. Nah, Hidayah silakan. Bunyi hukum Hooke adalah apabila sebuah pegas diberikan gaya, maka akan mengalami pertambahan panjang yang sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, betul sekali. Jadi itu tadi adalah bunyi dari hukum Hooke. Nah, ketika sebuah pegas itu kita regangkan atau diberikan pertambahan panjang, ketika Ibu lepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk asalnya. Nah, ada yang bisa jawab gaya apa itu? Saya, Bu. Oke, Nerikma silakan. Gaya pemulih, Bu. Nah, betul sekali. Yang menyebabkan pegas itu bisa kembali ke bentuk asalnya adalah adanya gaya pemulih. Nah, besar gaya pemulih ini selalu sebanding dengan besarnya simpangan yang diberikan pada pegas. Nah, sehubungan yang dijawab oleh Nur Hidayah tadi, hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini persamaannya yaitu berdasarkan hukum Hooke yang disebutkan Daya tadi adalah besarnya gaya pada sebuah pegas itu sebanding dengan besarnya pertambahan panjang pegas, atau secara matematis bisa dikatakan F sama dengan K dikali dengan delta X. Di mana F ini adalah gaya pegas, K itu konstanta, delta X itu pertambahan panjang pegas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, siapa yang mau menyimpulkan? Sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu ada dua, elastis dan tidak elastis. Adapun elastis adalah sifat satu bahan yang apabila diberikan satu gaya akan kembali ke bentuk semula. Contohnya karet dan ketapel. Yang kedua, benda tidak elastis. Tidak elastis artinya suatu bahan yang apabila diberikan gaya tidak akan kembali ke bentuk semula. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan memberikan penguatan atau pengulangan dari yang tadi disimpulkan oleh teman kita tadi, Hidayat. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tentang elastisitas. Elastisitas adalah suatu sifat pada suatu bahan apabila diberikan suatu gaya, maka dia akan kembali ke bentuk asalnya. Nah, sedangkan benda yang tidak elastis itu adalah benda yang ketika diberikan suatu gaya tidak akan kembali ke bentuk asalnya. Contoh dari benda elastis tadi itu karet gelang, ketapel, dan benda yang tidak elastis itu contohnya plastisin, plastik, kertas, dan intinya benda-benda yang tidak kembali ke bentuk asalnya ketika diberikan suatu gaya. Jadi untuk tugas kalian di rumah nanti silakan kalian jawab halaman 1 sampai 5. Ada di situ 5 soal, silakan dijawab dan dikumpul pekan depan. Nah, di pekan depan nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk naik ke atas untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jadi semuanya akan kebagian. Jadi kalian harus wajib mengetahui apa jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 1 sampai 5 itu. Nah, itulah tadi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kalian langsung hubungi Ibu.
Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.